Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memulai hari kita dengan membaca serta merenungkan kembali firman Tuhan. Bacaan kita di akhir pekan ini ada di Injil Matius pasal yang ke-7. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. 5. Latihan rohani. Bacaan kita hari ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan 5 hal yang perlu kita lakukan atau kita hidupi sebagai latihan kerohanian kita. Yang pertama adalah sikap mawas diri. Alih-alih kritis dan mengungkap kesalahan orang lain dengan segera, kita justru harus selalu kritis atas apa yang kita lakukan dan kita katakan. Sementara natur yang biasanya terjadi adalah kita begitu longgar atas apa yang kita katakan maupun kita lakukan, sekalipun itu salah dan menyakiti orang lain.
Kita perlu belajar untuk selalu mawas diri agar saat kita menegur atau mengingatkan orang lain, integritas kita tidak dipertanyakan karena kita sudah terlatih untuk menjagai pikiran maupun perkataan kita sendiri. Yang kedua, memelihara kekudusan. Sesuatu yang berharga ditujukan pada orang-orang yang mau dan siap menerimanya, sehingga setiap orang yang menerima kekudusan itu akan menjaga dirinya agar tetap kudus. Yang ketiga, ketekunan dalam berdoa. Meminta, mencari, dan mengetuk pintu menjadi gambaran perlunya kita untuk tekun dalam berdoa sampai Tuhan menjawab. Namun demikian, kita perlu tetap percaya bahwa jawaban Tuhan adalah sesuatu yang lebih kita perlukan. Dengan demikian, ketika apa yang kita minta kepada Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, kita masih memiliki rasa percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Yang keempat, kita perlu belajar disiplin, meskipun tidak mudah, yaitu dengan menghidupi iman, bagaikan berjalan di jalan yang sempit, namun menuju pada kehidupan. Belajar untuk disiplin tentu tidak mudah dan tidak banyak orang yang mau melakukannya. Oleh karenanya, sebagai murid Kristus kita perlu belajar berdisiplin, karena itulah yang menuntun kita pada kehidupan. Sedangkan yang kelima adalah melakukan firman Tuhan, karena menghidupi firman Tuhan adalah latihan untuk menguatkan diri sendiri dalam menghadapi tantangan dan cobaan, termasuk pengajaran sesat. Daripadanya, kita akan menghasilkan buah yang seharusnya murid Kristus atau orang percaya hasilkan. Dan terlebih dari itu, kita tahan atas segala pengajaran-pengajaran di luar sana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari sebagai murid Kristus, kita menghidupi latihan demi latihan rohani agar setiap saat di tengah berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap didapati sebagai murid Kristus yang setia dan terlatih menghidupi kerohanian yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami agar kami menjadi umat yang terlatih ketika tantangan, godaan, cobaan datang silih berganti dengan cara menghidupi latihan yang Tuhan Yesus ajarkan melalui firman-Mu. Dan biarlah melalui kehidupan kami boleh menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah orang sekeliling kami, bahkan menghasilkan buah yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami di akhir pekan ini. Tuhan kiranya menyertai, memberkati, dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.